Oke, sekarang kita akan membahas mengenai fermion Majorana. Nah, jadi kita tinjau persamaan Dirac untuk partikel bebas yaitu P slash minus M psi sama dengan 0. Nah, antipartikelnya itu memenuhi persamaan yang sama yaitu P slash minus M psi konjugasi sama dengan 0. Dimana kita memiliki relasi psi C sama dengan eta psi C psi partai gitu ya, atau biasanya kalau untuk membedakan dengan kuantitas integer untuk transformasi partikel ini kita tuliskan sebagai eta psi C. Nah, partikel boson netal itu kita tahu bahwa dia akan mendeskripsikan partikel dengan antipartikelnya adalah dirinya sendiri. Jadi ya kalau kita lakukan transformasi konjugasi muatan dia akan sama dengan dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membentuk sebuah fermion yang memiliki antipartikelnya itu adalah dirinya sendiri. Nah, fermion netral fungsi gelombang itu harus sama gitu ya terhadap transformasi konjugasi muatan. Jadi psi itu sama dengan psi konjugasi sama dengan eta psi C psi bar T. Nah, dan juga harus memenuhi persamaan Dirac seperti ini. Nah, fermion dengan antipartikel dirinya sendiri itu disebut sebagai fermion Majorana. Nah, sekarang kalau kita tinjau arus antisimetris seperti ini, atau kalau kita tuliskan dalam suku konjugasi muatan seperti ini, nah, untuk fermion Majorana, pesinya itu sama dengan pesi C. Jadi di sini kedua sukunya itu akan sama, sehingga kita akan dapatkan C antisimetrinya itu sama dengan 0. Artinya fermion Majorana itu harus bermuatan netral sehingga tidak berinteraksi secara elektromagnetik. Nah, karena partikel dengan kiralitas tertentu itu akan bertransformasi menjadi antipartikel dengan kiralitas berlawanan yang sudah kita tunjukkan sebelumnya, maka fermion Majorananya itu tidak memiliki kiralitas terdefinisi. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan hasil dari transformasi konjugasi muatannya itu adalah dirinya sendiri, namun kiralitasnya berlawanan arah. Jadi ternyata ya memang untuk fermion Majorana tidak memiliki kiralitas terdefinisi. Nah, kualitas intrinsik dari partikel Dirac itu adalah psi eta psi P. Sedangkan antipartikel memiliki kualitas intrinsik minus eta psi P konjugat. Nah, maka untuk fermion Majorana itu harus memenuhi eta psi P itu sama dengan minus eta psi P konjugat. Nah, ya kalau kita lakukan penukaran dua partikel ya, jadi kita balik gitu ya koordinat relatifnya, maka dia akan sama saja. Nah, artinya dalam kondisi ini itu nilai eta dengan itu sama dengan minus eta dikonjugatkan. Artinya di sini kondisi ini hanya dapat dipenuhi ketika kualitas intrinsik dari fermion Majorananya itu bernilai imajiner. Ini kita bisa tahu bahwa minus eta psi itu adalah eta psi konjugat gitu. Jadi di sini sukunya itu haruslah suku imajiner, ada i-nya gitu ya. Jadi ketika kita konjugatkan akan berubah tanda. Nah, sekarang kita definisikan C itu sama dengan psi L ditambah psi L konjugat, di mana psi L-nya itu adalah spinor wheel yang kiral kiri. Nah, maka kalau kita lakukan konjugasi muatan, C itu sama dengan psi LC ditambah psi L, dan itu adalah C gitu ya. Maka kita bisa melihat bahwa syarat ini itu adalah kondisi ini itu adalah kondisi dari syarat fermion Majorana. Artinya kita bisa menyatakan bahwa fermion Majorana itu dinyatakan dalam fermion wheel gitu ya, kiralitas wheel. Nah, masalahnya fermion wheel itu adalah fermion tak bermassa, sedangkan fermion Majorana itu adalah fermion bermassa. Jadi dia memiliki persamaan Dirac bermassa. Nah, maka kita perlu membangun fermion wheel yang bermassa. Nah, gimana caranya? Ya, kita tinggal menambahkan suku massa pada rapat Lagrangian seperti biasa gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita tambahkan suku massa seperti ini, massanya itu akan secara otomatis menghilang gitu ya. Jadi psi bar L psi itu sama dengan psi bar setengah I 1 plus gamma 5 dikalikan setengah 1 minus gamma 5 psi. Dan ini sama dengan 0. Ya, dan ini juga akan kembali ke
persamaan tidak bermassa, ialah Fermion wheel-nya itu suku keduanya itu hilang, jadi hanya akan memberikan persamaan tidak bermassa. Nah, untuk mengatasi ini kita tinjau misalkan rapat Fermion-nya itu diambil dalam bentuk seperti ini. Jadi suku tambahan massanya itu kita tambahkan dengan M psi L bar konjugasi psi L gitu ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan menjadi seperti ini gitu ya dalam notasi konjugasi muatan, dan dalam kasus ini suku massa wheel-nya itu tidak nol, sehingga kita bisa menambahkan suku massa dalam Fermion wheel itu seperti ini. Nah, namun Fermion apa sih Majorana itu? Jadi kandidat dari Fermion Majorana itu adalah neutron. Neutron itu spinnya tengahan gitu ya, dan neutrino, karena keduanya itu juga spin tengahan dan bersifat netral. Namun keduanya itu tidak sesuai hasil eksperimen, karena suku massa dan dalam Fermion Majorana itu akan melanggar hukum kekekalan bilangan lepton dan baryon yang kita bahas di fisika nuklir.